Saya pernah tanya sama Bobotoh, jika Gervane dan Kocijan tak kunjung membaik dan harus digantikan, maka pemain asing mana yang bermain di Liga 1 layak untuk bergabung Persib di musim depan? Dan hampir mayoritas Bobotoh semua mengatakan Peralta Borneo FC, Kang. Dan terbukti sekarang Peralta berhasil menghancurkan harapan Persib Bandung untuk juara lebih cepat. Bukan berarti terjadi juaranya, tapi kalau seandainya menang saja melawan Persisam Samarinda, Persisam, kok ingat Persisam, melawan Borneo FC ini, maka kita bisa juara lebih cepat, Bobotoh. Walaupun raihan 1 poin dibawa pulang ke Bandung udah satu hal yang the best banget, yang harus kita apresiasi, kasih jempol 10, karena Persib Bandung bermain tidak dengan skuad terbaik, nah bisa nahan imbang, geus alus pisan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, sesuai dengan prediksi saya di konten sebelumnya bahwa kemungkinan laga ini akan 50-50, 50-50. Saya beralasan karena yang pertama, Borneo memang lagi bagus lumayan ketika diganti pelatih dan masuknya beberapa pemain baru, termasuk Peralta, termasuk juga Pato gitu kan. Dan Persib Bandung sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena harus banyak kehilangan pemain intinya. Walaupun di situ saya garis bawahi, ingat iya Bojan, kita ada di peringkat 1 sampai sekarang pun bukan berarti Persib sebelumnya baik-baik saja. Enggak, banyak pemain inti yang cedera, tapi Persib selalu konsisten. Jadi saya tidak menempatkan Persib bakal kalah oleh Borneo waktu kemarin prediksi saya, tapi saya menyebutkan akan imbang. Dan hasilnya seperti ini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh masih ingat gak sebelum kita masuk ke pertandingan hari ini ya, saya pernah mengatakan waktu itu jika ada pemain asing yang akan digantikan oleh Coach Bojan Hodak, itu mungkin akan ke Gervane dan Kocijan. Walaupun kalau Gervane kontraknya memang cukup panjang bersama Persib Bandung, jadi masih ada kemungkinan bertahan untuk musim depan. Walaupun bisa saja berubah kalau seandainya ada pertimbangan seperti Milestone 5 kemarin. Nah, kalau Kocijan kemungkinan ada. Dan jika ada pemain asing dari Liga 1 yang bisa bergabung Persib Bandung, maaf Bobotoh, dan banyak Bobotoh yang mengatakan Peralta, katanya Peralta buat bisa berduet menggantikan Ciro, atau juga berduet trio Peralta, Ciro dan juga David da Silva di depan katanya. Dan memang terbukti bahwa permainan Peralta musim ini sangat luar biasa ya, dan memang pemain ini jika dilihat dari historisnya salah satu pemain yang bagus, CV-nya itu bagus, mentereng banget. Dan hari ini Bobotoh salam dunia, Persib Bandung berhasil menahan imbang Persisam Borneo, maksud saya Borneo FC Samarinda, Bobotoh. Nah, ini satu hal yang bagus sebenarnya, walaupun harus kita akui Persib Bandung digempur habis-habisan, diperangi habis-habisan oleh Borneo FC, karena memang harus kita akui kita kehilangan Marklock, kita kehilangan Edo Febriansah, kita kehilangan David, Gervane dan juga Dimas Derajat. Dan saya selalu bilang Persib tidak bermain tanpa seorang David da Silva itu pasti selalu ada masalah. Ada masalah. Kalau seandainya menang pun golnya selalu tidak banyak atau hese ngasup ke Nana. Minimal peluang tuh minim gitu kan. Cio Alves pun selalu tidak terlihat kalau dia bermain di posisi nomor 9. Nah, ini harus dipahami nih. Banyak Bobotoh yang mengatakan Cio out tebisaeun butut ayeuna mah, bukan. Tapi karena memang Cio Alves bukan spesialisnya di nomor 9. Dia itu spesialis penyerang sayap. Kalau seandainya nomor 9 itu ya tetap milik David da Silva, sulit untuk Cio bermain di posisinya David da Silva gitu kan. Walaupun memang harus kita akui juga begitu banyak peluang yang tercipta sebenarnya dari kaki Cio Alves tapi gagal dimaksimalkan. Ini tentu PL agar bisa lebih baik, dan memang Cio ketika bermain di nomor 9 dari dulu, bukan sekarang, dari dulu selalu kurang maksimal karena bukan spesialisnya. Karena kalau dia bermain di posisi sayap, wah itu habis banget. Cuman masalahnya ya hari ini kan nggak ada si nomor 9-nya. Terus juga beberapa pemain inti seperti Ahmad Irianto masih cedera, Deddy Kusnandar, Febri, Rijaldi Hehanusa baru sembuh dari cedera dan belum bisa
bermain, sehingga di lini tengah pun memang agak kelihatan kopong, harus kita akui, terutama mungkin Matteo Kocijan sebelum masuknya Robby Darwish dan Ahmad Agung ya. Ini agak kopong ya, nggak ada pilihan lagi, sisa ada Ahmad Agung, Robby Darwish dan juga Ajikri. Untuk pertandingan selepel melawan Borneo, mungkin Ajikri dan Robby Darwish juga masih kurang pengalaman. Pertimbangan Bojan Hodak kenapa tidak menurunkan dari menit awal, sehingga lebih memutuskan untuk menurunkan seorang Matteo Kocijan. Walaupun beberapa kali harus saya akui Kocijan selalu aja lepas gitu kan, karena mungkin Kocijan ini bukan tipe petarung yang larinya cepat. Dia itu jadi kalau seandainya ke capping sekali, guys pasti ngebetot karena memang larinya tidak terlalu cepat gitu kan. Dan setelah pada akhirnya dimasukkan Robby Darwish dan Ahmad Agung, bam, malah gol lagi. Walaupun jujur haneul bobotoh, tapi jika kita lihat komposisi pemain Persib Bandung, hasil imbang udah hasil yang sangat luar biasa. Kalau bagi saya ya, banyak pemain inti yang tidak bisa bermain karena akumulasi dan karena cedera. Persib bisa bertahan dari gempuran serangan Borneo, itu satu hal yang harus diacungi jempol banget, walaupun ya haneul di akhir-akhir malah keasupan. Tapi intinya ini juga cukup mengasyikkan dan cukup bikin tenang karena memang di laga sebelumnya rival kita di posisi kedua Dewa United imbang oge jeung Bali. Eta anu utama nama, sehingga sekarang poin kita dengan Dewa itu beda 8 poin. Beda 8 poin, dan sekarang di posisi ketiganya ada Persebaya. Kalau Persebaya menang, maka dia akan ke peringkat kedua dan beda 7 poin dengan Persib Bandung. Kalau seandainya Persib Bandung menang aja hari ini, maka kita akan berbeda 10 poin. Itu sebabnya kenapa saya sebut di awal tadi, Peralta berhasil menghancurkan harapan Bobotoh dan Persib Bandung agar Persib Bandung bisa juara lebih cepat. Karena kalau Persib Bandung beda 10 poin dari peringkat kedua, ya otomatis bisa dibilang 3 pertandingan terakhir kita udah nyalse, udah benar-benar mengunci gelar juara gitu kan. Tapi kalau sekarang kan otomatis kalau posisi 2 menang terus, posisi 3 menang terus, Persib pun menang terus, hanya harus menyisakan 2 laga terakhir untuk Persib Bandung. Nah itu bedanya. Nah ini satu hal yang tentu bagi saya menunjukkan, saya sempat agak pesimis dikit, bukan pesimis tapi mungkin takut ya Bobotoh kalau performa Persib Bandung tidak stabil, karena kemarin kan liga libur cukup lama juga gitu kan. Setelah latihan pemainnya kalah cedera. Nah takutnya Persib benar-benar drop di situ, padahal 7 laga terakhir termasuk saat melawan Borneo ini menjadi laga yang sangat penting banget untuk Persib Bandung membawa kembali gelar juara ke Bandung. Walaupun bagi saya pertandingan kunci itu ada di 3 pertandingan kalau menurut saya. Melawan Borneo sekarang, melawan Bali, dan melawan Malut. Itu adalah pertandingan yang sangat kunci bagi Persib Bandung yang akan menentukan langkah Persib Bandung apakah akan kembali back to back juara atau enggak. Bukan berarti kita juga meremehkan tim-tim lain ya Bobotoh, tapi secara statistik, secara hitam di atas kertas, 3 tim inilah yang memiliki kualitas dan kemampuan yang bisa mengimbangi Persib Bandung, bahkan mungkin menjungkalkan Persib Bandung. Tapi akhirnya alhamdulillah laga imbang, hasil imbang merupakan hasil yang cukup maksimal bagi saya jika melihat bagaimana kualitas Persib Bandung dan juga performa para pemain yang tidak diisi oleh banyak pemain inti. Pokoknya alhamdulillah dulu lah Bobotoh untuk kali ini mah. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.